Perhatikan catatan para guru besar. Sebanyak 158 guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia mengkritisi kebijakan kesehatan nasional. Suara mereka adalah pengingat yang layak diperhatikan. Catatan kritis para guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia atau FKUI mengenai situasi terkini penyelenggaraan pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia disampaikan di kampus FKUI Salemba, Jakarta pada Jumat lalu. Dalam pernyataan yang dibacakan Ketua Dewan Guru Besar FKUI, Siti Setiati, disebutkan bahwa kebijakan kesehatan saat ini dinilai menjauh dari semangat kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan tenaga medis. Kebijakan yang muncul berisiko menurunkan mutu pendidikan kedokteran. Sejumlah kebijakan pendidikan kedokteran disebut terbit tanpa koordinasi dengan institusi pendidikan kedokteran. Hal itu misalnya restrukturisasi Departemen di Rumah Sakit Pendidikan, mutasi staf medis, dan pembentukan kolegium kedokteran. Akibatnya, sistem pendidikan terdampak. Hal lain yang menjadi catatan para guru besar FKUI adalah pembentukan kolegium kedokteran oleh Kementerian Kesehatan. Kolegium yang baru dibentuk itu dinilai melemahkan independensi dan peran kolegium yang bertanggung jawab menjaga standar kompetensi serta mutu pendidikan kedokteran di Indonesia. Pernyataan para guru besar menekankan pemisahan fungsi akademik dari rumah sakit pendidikan mengancam ekosistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan yang baik hanya bisa diberikan tenaga medis yang dididik dengan standar tinggi. Ketika mutu pendidikan dokter diturunkan, mutu layanan kesehatan akan ikut turun. Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, perumusan kebijakan kesehatan nasional telah melibatkan semua pihak terkait, termasuk para guru besar FKUI. Perumusan kebijakan itu dipastikan mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan pihak lain, termasuk kementerian, rumah sakit, industri farmasi, dan kelompok lain tidak menjadi prioritas. Namun diakui pergeseran kepentingan itu menimbulkan ketidaknyamanan sejumlah pihak, sehingga komunikasi dengan berbagai pihak dibuka untuk menerima masukan. Pernyataan keprihatinan para guru besar itu mencerminkan komunikasi antara Kemenkes dengan institusi pendidikan kedokteran, akademisi, dan tenaga medis tidak berjalan optimal. Padahal, keharmonisan para pemangku kepentingan jadi kunci untuk mendorong mutu pendidikan dan layanan kesehatan di Indonesia. Ketika para guru besar menyatakan keprihatinan, mengindikasikan persoalan yang kini dihadapi bukanlah hal sepele. Transformasi kesehatan nasional akan sulit dijalankan jika tak melibatkan para pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan tenaga medis. Suara para guru besar hendaknya menjadi pengingat pentingnya kolaborasi dengan semua pihak terkait untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Saudara, kita masuk di segmen untuk mengulas harian Kompas yang terbit di hari ini, hari Senin 19 Mei 2025. Bersama saya Nanda Aprilia. Kita akan lihat di halaman muka harian Kompas hari ini, saudara. Saya akan mengajak Anda lebih dulu melihat judul besar di sini. Judul besarnya adalah Dosen Kerja Bagai Kuda, Krisis Pengajar Ancam Kampus. Informasi yang disampaikan dalam judul ini, pekerja dosen Indonesia makin banyak, libur pun tetap bekerja. Namun, gaji naik perlahan hingga membuat mereka tak bisa menabung. Di sisi lain, penambahan jumlah dosen pun melambat. Tim jurnalisme Data Harian Kompas menemukan bahwa pekerja dosen perguruan tinggi negeri Indonesia makin banyak, meningkat 16% pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, kenaikan gaji pokok mereka cenderung stagnan, hanya naik sekitar 5% tiap 2 tahun. Angka itu, saudara, merujuk hasil survei kualitatif pada 36 dosen perguruan tinggi negeri dari 23 provinsi di Indonesia pada 4-23 April 2025. Responden yang terdiri dari 18 laki-laki dan 18 perempuan ini mewakili PTN Berbadan Hukum (BH), PTN Badan Layanan Hukum (BLU), dan PTN Satuan Kerja atau Satker. Kita akan bergeser ke informasi lain dari mancanegara, saudara. Ada pesan dari Paus Leo ke-14 mengenai gereja ragi damai bagi dunia. Paus Leo ke-14 secara resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma dalam misa pada Minggu 18 Mei lalu di alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Ribuan orang, saudara, termasuk sejumlah pemimpin dunia, hadir dalam misa pelantikan itu. Sebelum misa, saudara, Paus Leo ke-14 berkeliling alun-alun dengan mobil kepausan.
Dari atas mobil, Paus melambaikan tangan sambil tersenyum. Umat menyambut dengan sorak-sorai yang menyerukan Viva il Papa. Paus juga memberkati bayi-bayi yang dibawa orang tuanya ke alun-alun. Dalam misa pelantikan, saudara, Paus Leo ke-14 secara formal menerima pallium atau stola dari Wol yang melambangkan perannya sebagai gembala. Ia juga menerima cincin nelayan yang digunakan sebagai segel resmi untuk berbagai dokumen kepausan. Tepuk tangan membahana setelah Paus Leo ke-14 menerima dua simbol tersebut. Dalam khotbahnya, saudara, Paus Leo ke-14 menyerukan cinta kasih dan persatuan. Katanya, saya ingin agar keinginan besar pertama kita ialah gereja yang bersatu, tanda persatuan dan persekutuan yang menjadi ragi bagi dunia yang damai. Dari halaman muka kita bergeser ke halaman 15, saudara. Yang menjadi sorotan yang dibahas oleh Harian Kompas, Budi Ari disebut tak tahu soal fee dari judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan perkara suap untuk membuka blokir situs judi online. Projo membantah pimpinan mereka terlibat, apalagi sampai menerima imbalan. Menteri Komunikasi dan Informatika tahun 2023-2024 Budi Ari Setiadi disebut tidak mengetahui perihal upaya pengamanan situs judi online atau judol dari pemblokiran. Pendiri kelompok sukarelawan Projo atau Projokowi tidak tahu mengenai pemberian fee sebesar 50% dari total imbalan yang diterima sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika atas pembukaan blokir sejumlah situs judol. Dugaan keterlibatan Budi Ari dalam upaya melindungi judol terungkap dalam surat dakwaan perkara suap untuk membuka blokir situs perjudian yang dibacakan dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei lalu. Sidang digelar untuk mengadili 4 terdakwa, saudara, yakni Zulkarnain Apriliani Tony, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. Kemudian saat ditanya via aplikasi percakapan pada Sabtu 17 Mei lalu, Budi Ari yang tengah berada di Vatikan untuk menghadiri pelantikan Paus Leo ke-14 sempat mengirimkan video yang membantah tudingan-tudingan itu. Selang beberapa saat, Budi Ari yang kini menjabat Menteri Koperasi menghubungi Kompas yang menegaskan dirinya memilih untuk tidak berkomentar atas dakwaan tersebut.